Halo Sobat Hijau, selamat datang di podcast CDK 3. Tema podcast kita kali ini adalah Candi dan Filosofi bersama Arya Dewi Lujeng atau yang lebih dikenal dengan Slamet, seorang pegiat lingkungan dari Dusun Darum, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Bersama podcast CDK 3, interaktif dan inspiratif. Tapi kalau sandingan saya kadang enggak, karena sandingan kan kadang repot. Nah, jadi ngopi kadang bilang, lama kasih gitu. Jadi apa ya, itu ponakan saya, anak saya ya terus dikasih, dibuatkan lah. Mereka datang, nggak usah Muhammad saya mau ngopi, saya udah tahu minum, duduk bareng tiap malam itu. Saya tidak pernah menawarkan pun, mereka tidak minta lah, mereka tidak minta, saya selalu di situ. Jadi cerita tentang sanggar kopi saya itu sebenarnya kalau ngobrol terus itu tidak ada putusnya. Jadi gini ceritanya, makanya saya punya cerita yang unik, aneh mungkin bagi mereka yang mendengar, tapi bagi saya memang ini obrolan saya tiap harinya. Ada saya teman saya yang bahkan sudah terus ini dia kan kesugestian. Terus di sini ini kan tempatnya tinggi untuk berdoa itu, karena kalau contohnya para makam wali, para tempat-tempat wali itu di tempat yang tinggi. Karena apa, di tempat tinggi itu kan hening, ini suara alamnya itu. Untuk meditasi terus semedi, terus sembahyang itu pas. Nah, orang Jawa menyebut semedi kan semeleh maring pangmoda, semedi. Jadi semeleh, kalau sudah semeleh itu udah semeleh itu untuk segalanya. Jadi hening itu mengisi kekosongan dalam hati, apa yang dituju. Boleh, karena kita itu manusia kan punya nafsu. Jadi gini, asalkan ya enggak mau jahat, mau baik, dikabulkan. Seperti asal ikhlas, tapi harus pakai sosok. Terus ada mungkin orang kesusahan. Ya saya membuktikan sendiri, saya kan orang susah. Saya duduk sering merenung di sini, meditasi, nyuwun Gusti. Perasaan saya nyatanya terkabulkan. Saya enggak mungkin ketemu dengan dulu, tapi alhamdulillah. Nah itu tapi pusatnya di sini adalah ikhlas. Nah kalau pas di sini ikhlas, nah makanya gedong songo itu kan dong itu digambarkan dari kulit saya itu cerita yang masuk sama itu. Gedong songo itu memang gedong itu kan rumah, songo itu nafsu. Jadi semua orang itu mempunyai hawa nafsu 9, mata 2, hidung 2 itu 4, telinga 2, 6, ya kan? 7 mulut, 8 ini makan harus keluar, 9 kemaluan kita. Nah itu di situ mengurangi nafsu itu untuk mencapai Tuhan. Nah, kalau kita mengurangi, kalau menghilangkan tidak bisa manusia. Karena saya ngomong aja kadang salah sama jenengan, pemikiran kadang salah. Tapi mengurangi itu untuk menemukan Tuhan. Makanya di gedong songo itu pusatnya. Kuasai hawa nafsu 9 itu, kamu akan ketemu Tuhan. Itu dalam disebut gedong songo. Terus di sini ada sugih tanpa pamrih, seki tanpa aji, mabur tanpa suwi, itu 3. Seki tanpa aji, saya tidak punya kesakian bisa menundukkan teman-teman dengan kita sementara Sumana, Lenggono, Dermawan, mungkin kita toleran, orang aji segan sendiri. Itu gambaran gedong songo loh. Kata bicara lungguh tanpa ngungkuli itu tidak harus jadi ratu, tidak harus jadi bupati, tidak harus jadi lurah. Semua pasti akan segan ketika kita orang jadi orang itu tadi. Mabur tanpa suwi, tidak bapak harus pondok pesantren yang tingkatnya di sana mondok 20 tahun 30 tahun. Cukup bismillah yakin Pak bahwa kita jujur, bismillah akan datang kematian. Itu gedong songo ini dalam itu etika itu. Makanya toto, orang Jawa itu toto titi tentrem. Hidup harus ditoto, setelah kita rusak, kita salah, dititi kekurangan. Kok ada sisa sekian tak tabung, itu mesti tentrem itu puncak surga. Itu surga di bumi terwujud. Itu yang saya pelajari dari dulu itu aja.
dan jangan sekali-sekali menyakiti orang sampai berlebihan. Boleh menyakiti kalau kita sudah sakit, dan kita harus tegas seperti sifatnya Gedong Songo itu. Gedong Songo itu punya sifat namanya kalah